kita belajar bareng, seru bareng. So kali ini merupakan kali pertamaku bikin video, dan of course aku akan milih topik yang sangat unik dan menarik, yaitu self-development. Jadi, self-development adalah proses belajar dan tumbuh secara terus-menerus untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tentunya mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai pengembangan keterampilan, peningkatan kesehatan mental, fisik, hingga pencapaian tujuan pribadi. Oke, jadi kata self-development ini tentunya tidak asing di telinga teman-teman, karena self-development ini merupakan hal yang perlu menjadi titik fokus pemuda Indonesia. Kenapa? Ini akan menunjang kualitas hidup ataupun pribadi seseorang di kedepannya, guys. Aku punya 3 komposisi utama yang identik dengan self-development. Langsung aja yang pertama, yaitu kemauan belajar sepanjang hayat. Ketika kita mendengar kata belajar, tentunya mungkin di sebagian orang hal yang pertama terlintas adalah sekolah formal, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga universitas. Namun, teman-teman di luar dari itu, ada yang namanya sekolah kehidupan. Jadi, baik sekolah formal maupun sekolah pengalaman atau sekolah kehidupan, ini akan menumbuhkan kita sebagai pribadi yang berwawasan, yang tahu akan segala hal, dan tentunya berpotensi meningkatkan kebijaksanaan dalam diri kita. Tentunya hal ini sejalan dengan misi kita dalam mengembangkan diri dengan memperkaya ilmu dan informasi. Dalam kutipan Nelson Mandela dikatakan bahwasanya pendidikan adalah senjata yang paling ampuh dan dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Untuk yang kedua, itu bersandar pada hal yang lebih besar dari kita. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sadar dong teman-teman, kita ini hanya sebatas ciptaannya gitu. Jadi sebagai ciptaan kita harusnya memang bersandar pada pencipta. Jangan salah untuk bersandar pada ataupun berharap pada manusia. Nah, di dalam misi mulia kita dalam memberdayakan diri, mengembangkan diri, kita harus pintar-pintar untuk meluruskan niat agar diridhoi. Jadi untuk mendapat restu dari Allah itu sangat susah, karena mulai dari hati, pikiran, dan tujuan itu benar-benar harus yang bersih gitu. Mulai dari aspek diri sendiri, kebermanfaatan, keberkahan, dan lain sebagainya. Bahkan aku punya satu cerita dari beberapa tahun lalu. Aku tuh menggantungkan harapan pada orang lain gitu. Aku emang salah guys, emang keliru banget saat itu. Gak yakin yang 100% sama Allah gitu, karena aku percayanya sama omongan dari orang tersebut gitu, bahkan beberapa orang. Jadi aku gantungin harapannya di situ, dan ternyata sampai aku sadari kayaknya manusia emang bukan tempatnya deh berharap. Mulailah aku beralih untuk berharapnya kepada yang zat lebih besar dari kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ aku benar-benar menyadari untuk dapat restu Allah nih, asik udah kayak nikah aja. Untuk dapat restu tentunya diperlukan niat yang benar-benar bersih. Jadi sempat guys, keinginan aku ini lama terpenuhinya gitu. Nah, sempat aku evaluasi, niatku masih belum bersih gak sih, atau perlu diperbersih lagi. Jadi oke, aku berdoa, niat yang benar-benar bersih sambil minta ridho Allah dan doa beberapa kerabat gitu. Alhasil, of course, jelas banget guys, dikabulin. Inilah yang aku maksud bersandarnya tuh sama yang lebih besar dari kita. Apalagi soal perkembangan diri, kan bicara pribadi gitu kan. Ini menyadarkan kita untuk senantiasa sadar pentingnya selalu melibatkan Allah di berbagai urusan gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu berperilaku baik, terlebih rendah hati. Di dalam hidup dan kehidupan, tentunya cerminan orang yang ingin mengembangkan diri itu hanya tidak tergambar dari segi intelektual maupun keterampilan, tapi dari cara bersosialisasi ataupun berperilaku di kalangan masyarakat.
olehnya untuk menggambarkan kita termasuk orang yang sedang berjuang, tentunya perlakuan kita juga harus selaras. Kalau dalam buku The Dragon Slayer strategi yang pernah aku baca teman-teman, di situ ada kutipan bahwasanya hukum tertua di dunia adalah hukum karma. Jadi jelas ya teman-teman, ketika kita ingin berperilaku, jauh-jauhlah dari perilaku-perilaku buruk, karena of course hukum tadi akan berlaku. Jadi perlakuan baik ini selain menunjang pengembangan diri kita, ini juga akan menghindarkan kita pada karma-karma yang tidak diharapkan di kemudian hari. So, gimana menurut kalian? Jangan lupa komen, karena belajar itu keren, gak cuma tren. See you in the next video.